Warga Desa Talok RT 06 RW 02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang sehari-harinya menjadi tukang cuci sepeda motor di Jalan Raya Pangkah Talok harus menerima nasib naas. Karena melerai tindak penganiayaan di depan bengkelnya, Muti harus berurusan dengan unit reskrim Polsek Pangkah Kabupaten Tegal. Muti dijadikan tersangka dalam peristiwa tersebut, padahal dia hanya melerai, dan saksi-saksi pun menjelaskan kalau dia cuma melerai dan pelaku utama penganiayaan adalah lelaki bertato yang kabur. Kejadian hanya melerai, Bu ya? Iya. Tidak ada perlawanan Enggak untuk memukul, memukul, enggak ya? cuma ngangkat si Ngangkat. korban. Karena Oh. korban habis dipukul sama tuh pelaku. Terus si Mukti tuh ngangkat, mau menepikan kayaknya, mau menepikan ke tepi, Minggirnya tapi lah itu ya. sebelum ke tepi langsung kena pukulan lagi. Korbannya dipukul lagi oleh pelaku yang bertato Karena itu. mungkin karena emosi. Kejadiannya berarti persis di depan cucian motornya Mas Persis. Mukti atau di bengkel atau di mana? Cucian tapi cucian. sini sedikit toh. Ke Kemana? kanan sedikit. Ke kanan sedikit ya. Itu ya gedung Aisyah itu ya. Kayaknya mau nyebrang sih Enggak, istrinya enggak, si gedung Asia, oh. pelaku tuh mau nyebrang, Sini lagi. nggak riting atau nggak gimana, terus dari belakang Ritingnya Ditabrak. ritingnya Kiri. salah ya, Ritingnya kiri, riting beloknya tapi belok ke kanan. Tapi keadaannya posisi menabrak itu kencang atau pelan, Bu? Karena terus yang nabrak tuh terus terang udah ngerem. Tapi tetap benturan ya. Duh, akhirnya tiba. Kayaknya nggak apa-apa, nggak ada luka. Nah, itu posisi sing tatonan yang di waktu gue. Apa di cucian no? Cucian. Cucian. Langsung gedag sing nabrak. Langsung emosi istilahnya. Muti dilaporkan oleh Mujiarto bin Suherman 31 tahun warga Desa Purbayasa RT 08 RW 02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada bulan April tahun 2020 lalu. Karena Muti Purwanto diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Sehingga Mukti akhirnya dijadikan tersangka dan ditahan di tahanan Polres Kabupaten Tegal kurang lebih 20 hari lalu dipindahkan ke Lapas 2B Slawi pada Desember tahun 2020 menjadi seorang terdakwa dan menunggu proses persidangan. Baik, jadi terdakwa kan dalam hal ini kan didampingi oleh penasihat hukum ya, Bapak Ahmad Soleh SH dan partner ya. Dan dalam hal ini dengan putusan bebas tersebut maka diberikan hak hukum kepada baik itu terdakwa ataupun penasihat hukumnya dan juga kepada penuntut umum. Ya, dan jadi dalam setiap perkara pidana yang ada putusan dari majelis hakim, maka terhadap putusan tersebut diberikan waktu berpikir kepada para pihak tersebut, baik itu penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum itu selama 7 hari. Ya, jadi melihat dari petikan putusan yang sudah ada di depan saya ini terhitung dari sejak tanggal 12 Maret diputus perkara ini pada 12 Maret 2021. Berarti dengan hari ini sudah masuk ke hari kelima sejak diputus, sehingga waktu berpikir dari para pihak tersebut tadi adalah 7 hari. Jadi kalau 7 hari, kalau sekarang ini adalah hari Rabu, maka hari ketujuhnya adalah di hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Kalau sampai hari Jumat belum ada berita acara untuk kasasi, berarti seperti apa? Baik, berarti kalau nanti sampai pada hari Jumat di jam kerja, ya jam kerja di pengadilan, artinya tidak ada upaya hukum yang disampaikan oleh pihak penuntut umum, maka putusan tersebut menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi artinya kalau berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi karena sudah melewati waktu dari waktu berpikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima putusan atau langsung menyatakan upaya hukum kasasi karena putusan ini bebas, begitu ya, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ya, tentu hal tersebut kalau memang misalnya dengan demikian, ya artinya penuntut umum sebagai eksekutor harus segera melaksanakan putusan dari pengadilan seperti itu. Didampingi Ahmad Soleh, SH advokat muda dari Kabupaten Brebes, yang menjadi kuasa hukumnya, Mukti akhirnya dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam sidang putusan yang tertuang dalam petikan putusan Pengadilan Negeri Slawi pada hari Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021. Setelah menjalani penahanan badan kurang lebih 4 bulan lamanya, akhirnya terdakwa Mukti Purwanto dikeluarkan dari Lapas 2B Slawi pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021. Hal itu dibenarkan oleh Anistio GA, AMD, P, SH selaku Kasih Binadik dan Giaca Lapas 2B Slawi Kabupaten Tegal. Oke, terima kasih. Jadi mulai proses persidangan
pertama ya, kita sudah mulai sidang pertama di lapas ya, sidangnya kan di lapas Selawi, sidang virtual. Sidang seperti biasa, pada saat PJPU membacakan dakwaan, selanjutnya kita eksepsi, setelah itu ada jawaban dari JPU, terus baru kesaksian. Jadi dalam kesaksian persidangan, saksi pelapor waktu itu, yang pertama dia hadir, dia sempat juga saya tanyakan, apakah saudara melihat klien saya atau terdakwa memukul? Terus saksi korban dia menjawab, oh tidak. Apa yang dilakukan oleh klien saya, terdakwa Mukti Purwanto? Dia jawab, dia menarik saya. Jawaban pertama dia menyeret saya, terus saya bilang, menyeret atau menarik sih? Oh, menarik saja. Terus intinya kesaksian dari pihak saksi korban, dia mengatakan si klien saya terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada itu. Terus selanjutnya ada saksi dari JPU, 2 orang perempuan, satu dihadirkan, dua-duanya dihadirkan dibarengkan ya, karena sama-sama mengetahui kejadian sama. Saksi perempuan saya tanya juga, apakah saudara melihat terdakwa Mukti melakukan pemukulan terhadap saksi pelapor? Dia tidak memukul. Satunya lagi pun saya tanya juga, 2 saksi dari JPU sama-sama tidak melihat bahwa klien saya memukul. Saya tanyakan lagi, apa yang saudara saksi lihat pada saat kejadian? Dia yang satu menyatakan saya melihat dia menggendong, mengangkat untuk dipinggirkan karena posisinya waktu dipukul. Saksi satu pun dia menyatakan sama, bahwa klien saya Mukti Purwanto terdakwa, dia tidak menyeret. Dia memberikan keterangan bahwa hanya mengangkat. Jadi di situ saksi menyatakan dua-duanya tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh klien kami. Bahwa bahkan waktu itu si saksi menyatakan dia malah menurai, jangan dipukul aja, jangan dulu, kasihan. Jadi dalam mungkin pertimbangan di dalam majelis, kedua saksi yang dihadirkan oleh JPU, dia menyatakan bahwa terdakwa klien saya tidak memukul atau tidak menyeret, dia hanya mengangkat dan melebihkan. Ya, seperti itu. Langkah apa yang akan Anda lakukan setelah pihak pengadilan menyatakan klien Anda itu bersalah? Langkah kami tentunya saya akan koordinasi dengan klien ya. Nanti yang jelas kalau kemarin saya ngomong sama klien, saya nanti akan menuntut ganti rugi Bang. Oke. Ya, nanti setelah nanti berkekuatan hukum tetap, kita ajukan tuntutan ganti rugi seperti itu. Dari Tegal, Firdaus Andika melaporkan.